Kemudian yang kelima, wa ghafarallahu li Dawud alaihissalam yauma Asyura. Allah mengampuni kesalahan Nabi Dawud. Ini juga pas tanggal 10 Muharram. Nomor 6, waraddallahu ala Sulaiman mulkahu fihi. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman kepadanya. Ini juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Barangkali ada orang yang mau mensyarati, ternyata nggak ada yang nyalati, ya. Terus dibawa terus ke kuburan. Di samping kuburan itu ada gunung. Di atas gunung itu ada seorang pertapa namanya Al-Imam Az-Zahid. Seorang imam yang ahli zuhud, tidak pernah turun gunung, nggak pernah. Jadi kalau warga itu pengen ketemu harus naik gunung, bertemu dengan Al-Imam Az-Zahid ini, minta doa, minta apa kepada Imam Az-Zahid, nggak pernah turun gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, lembaran ingkang dibagi kala malam Selasa kapengker tasih dereng tutup. Mangke ditutupno insyaallah malam Selasa akan datang. Sakniki kula badhe ngaji bab fadhailil a'mal, kautamaane amal wonten bulan Muharram, yaumi Asyura, tanggal 10 Muharram. Keterangan kula kutip saking kitab Nazhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais ingkang dipun serat kalian Syekh
Abdurrahman As-Sofuri. Yang kedua, kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Sepindah kula badhe matur, malam Senin akan datang niku malam Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Malam Selasa iku Yaumu Asyura 10 Muharram. Wonten tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram disunahkan untuk berpuasa. Tapi sampun sering kula terangaken apa sebab musababe. Sakniki kula nerangaken yang lain. Tanggal 10 Muharram iku disebut Yaumul Asyura. Saktemene Al-Yaumul Ashir, hari yang ke-10 iku disebut Yaumul Asyura. Iki sebabe apa? Wonten kitab Nazhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais juz 1 halaman 174. Ku diterangaken krana wonten dina tanggal 10 Muharram Allah memuliakan 10 nabinya, 10 asrun, 10 nabinya. Sumia Asyura li'annallaha akrama fihi jama'atan minal anbiya alaihimussalatu wassalam. Karena pada hari ke-10 itu Allah memuliakan jamaah satu golongan dari nabi-nabinya, jumlahe enten 10. Nomor 1 istofa Adama. Istofa Adama artinya Allah memilih Nabi Adam. Apa artinya memilih Nabi Adam? Nabi Adam niku gadah salah. Karena kesalahannya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ibu Hawa jatuh di Jeddah, Nabi Adam jatuh di Sri Lanka. Kemudian Nabi Adam bertobat pada tanggal 10 Muharram, diterima tobatnya. Bapak ceritane panjang, kula singkat ngoten mawon. Lagi keterangane kathah. Nomor kalih wa rafa'a Idrisa. Allah mengangkat Nabi Idris ke langit. Nomor 3 wastawat Safinatu Nuhin alal judi.
yauma asyura ba'da'an makasal ma'u alal ardi mi'atan wa khamsina yauman. Nomor 3, perahu Nabi Nuh mendarat di atas gunung Judi. Judi, bukan judi, tapi Judi, gunung Judi. Tanggal 10 Muharram, di mana air itu menggenangi bumi selama 150 hari. Turun dari langit air berupa kuning, berwarna kuning, ya, nyumber dari bumi berwarna merah. Akhirnya merusak segala sesuatu, menggenangi bumi selama 150 tahun. Ini berakibat sampai Ka'bah roboh selama 150 tahun. 150 hari. Yang keempat, wa takhadallahu Ibrahima khalilan yauma asyura. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Ini tanggal 10 Muharram. Kalau Bapak, pada waktu itu Nabi Ibrahim dilontarkan Raja Namrud ke tengah-tengah api, tapi apinya menjadi dingin. Nabi Ibrahim keluar dari api itu adalah tanggal 10 Muharram. Kemudian yang kelima, wa ghafarallahu li Dawud alaihissalam yauma asyura. Allah mengampuni kesalahan Nabi Dawud. Ini juga pas tanggal 10 Muharram. Nomor 6, waraddallahu ala Sulaiman mulkahu fihi. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman kepadanya. Ini juga bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman pernah kehilangan kerajaannya. Ceritanya panjang, singkatnya Nabi Sulaiman memerangi seorang raja kafir. Akhirnya raja kafir kalah. Kemudian anak perempuannya dinikah Nabi Sulaiman. Karena istrinya selalu rindu kepada ayahnya, rindu, mohon kepada Nabi Sulaiman dibuatkan patung, ya, supaya merasa berdekatan dengan ayahnya. Nah, kemudian ini istrinya selalu menyembah patung itu, tapi di luar sepengetahuan Nabi Sulaiman. Akhirnya diikuti setan, diikuti jin. Pada suatu saat Nabi Sulaiman ambil air wudhu, cincinnya, cincin jimat, cincin sakti itu tidak boleh dibawa ke kamar mandi,
kemudian dititipkan istrinya. Ternyata yang berupa istrinya itu setan. Akhirnya cincin itu dibawa pergi. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi sudah nggak ada. Oleh karena jimatnya itu berupa cincin, maka Nabi Sulaiman hilang kekuasaannya. Terus setan itu menggantikan kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya memberi hukum yang salah, ya. Memberi hukum yang salah. Hukum yang disampaikan kepada umat bahwasanya wanita yang sedang haid itu boleh dikumpuli suami, ya. Akhirnya rakyatnya berontak. Ini bukan hukumnya Nabi Sulaiman, ya. Bukan hukumnya Nabi Sulaiman. Akhirnya berontak, maka raja yang dari setan itu pergi, cincinnya dibuang ke laut. Setelah dibuang ke laut, cincin itu ditelan ikan. Nabi Sulaiman lama, sampai 40 hari menjadi karyawan orang yang cari ikan di laut. Pada suatu saat menangkap ikan yang nelan cincin itu, kemudian Nabi Sulaiman menemukan pada waktu ngolah ikan, cincinnya ketemu di perut ikan. Kemudian Nabi Sulaiman kembali ke kerajaannya, menguasai kerajaan lagi. Ini namanya Allah mengembalikan kerajaan Sulaiman itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketujuh, wa kasafa dzurra an Ayub. Nabi Ayub kena penyakit yang terkenal seperti itu. Kemudian penyakitnya sembuh, itu bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, wa akhraja Yunus min batni Hud ba'da arba'ina yauman. Ceritanya terkenal, Nabi Yunus ditelan ikan di dalam perut ikan selama 40 hari. Kemudian keluar dari perut ikan, ini juga ceritanya panjang, bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Yang kesembilan, wajtama'a Yaqub bi Yusuf ba'da arba'ina sanatan wa qila ba'da samanina sanatan. Oh Bapak, sering kula terangaken kesolehan anak itu karena ibu. Kesolehan anak itu karena ibu. Ibu itu kalau solehah, anaknya soleh. Walaupun kadang-kadang bapaknya enggak soleh, tapi ibunya solehah, itu anaknya baik-baik. Walaupun bapaknya orang baik, tapi ibunya kalau enggak baik, anaknya enggak baik. Makanya dikenal al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bukti Nabi Nuh itu nikah 2 kali. Yang pertama, istrinya namanya Sofuro. Itu punya anak
laki-laki 3, perempuan 3. Anaknya bagus-bagus, jadi rasul, jadi nabi, jadi ulama. Yang kedua Wil'ab binti Ajwil, orangnya cantik, orangnya seksi, ya, tapi karena tidak sholihah, anaknya nggak ono sing apik. Anaknya namanya Kan'an Balus, termasuk keturunannya adalah seorang raja menjadi musuhnya Nabi Ibrahim, namanya Namrud. Keturunannya nggak ada yang baik. Begitu pula Nabi Yakub. Nabi Yakub nikah 2 kali. Yang pertama ibunya nggak sholihah, punya anak 7, ya, kebanyakan Yahudi. Yang kedua sholihah, punya anak 2, 1 Yusuf dan Bunyamin. Waktu itu anak yang 7 dari ibu yang pertama iri kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Akhirnya ditemukan musafir, Nabi Yusuf dijual di Mesir menjadi budak, ya. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya menguasai Mesir dengan cerita yang panjang. Berarti Nabi Yusuf dengan Yakub ini pisah. Satu pendapat 40 tahun, satu pendapat 80 tahun. Kemudian Nabi Yusuf kumpul kembali dengan Nabi Yakub. Ini kebetulan tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ke-10, wa wulida Isa wa rufi'a ila sama. Nabi Isa lahir pada 10 Muharram, diangkat ke langit juga tanggal 10 Muharram. Ini ada 10 nabi yang dimuliakan oleh Allah. Maka Yaumu Ashir, tanggal 10 Muharram disebut dengan sebutan Yaumu Asyura. Bapak, wonten Yaumu Asyura niki kuwadah fadilah. Pertama kula aturaken fadilahe sedekah baik kepada anak-anak yatim atau sedekah kepada orang-orang fakir. Wong biyen nek sedekah niku gak ngenteni sugih. Kalau orang itu pengen ambil barokah Yaumu Asyura, ora usah ngenteni sugih, ya. Masya pas-pasan memberikan sedekah karena keutamaan Yaumu Asyura. Kalau Bapak ana wong melarat, orang duwe pakaian, pakaiannya ini hanya sak setel. Ini laki-laki di Mesir, dia tidak memiliki apa-apa kecuali hanya baju satu, baju, ya. Kalau di sana adatnya pakai gamis klambi kurung, hanya satu tok, hanya satu. Tanggal 10 Muharram orang itu sholat subuh di Masjid Jami' Amr bin As. Masjid Jami' Amr bin As.
Amr bin As niku salah satu sahabat di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, diangkat menjadi gubernur di Mesir. Namanya Amr ibnu As. Bapak di sana mendirikan masjid. Masjid itu dinamakan Masjid Jami' Amr bin As. Sekarang tempatnya di Kota Lama. Kota Lama ya, kutha sing suwe, sing lama, sing kuno. Seperti mungkin di Indonesia nanti ibu kota lama Jakarta, ibu kota baru di Kalimantan Timur. Di Kota Lama. Di Kota Lama itu ada Masjid Jami' ya, namanya Masjid Jami' Amr bin As. Kalau nanti ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur, maka di Kota Lama ada Masjid Istiqlal. Di Kota Lama ini namanya Masjid Jami' Amr bin As. Masjid Jami' Amr bin As ini tidak boleh dimasuki ya kelompok wanita. Wong wedok nggak bareng mlebu Masjid Jami' Amr bin As kecuali pada tanggal 10 Muharram. Kalau tanggal 10 Muharram, wanita-wanita boleh masuk ke masjid untuk ambil berkah, berdoa. Kalau Bapak, laki-laki dari Mesir niki sholat subuh wonten Masjid Jami' Amr ibnu As. Keluar dari masjid dihadang seorang wanita. Seorang wanita menghadang seorang laki-laki yang fakir, tidak punya pakaian kecuali hanya satu. Wanita itu mengatakan, "A'tini syai'an lillahi asta'inu bi ala auladi." Beri aku sesuatu karena Allah yang akan aku berikan kepada anak-anakku. Wanita ini janda, anaknya banyak, nggak punya apa-apa, minta kepada seorang laki, kebetulan orang fakir juga. Langsung dijawab, karena tahu bahwa hari itu tanggal 10 Muharram, langsung dijawab, "Na'am, ayo ke rumahku." Laki-laki itu masuk rumah. Perempuannya nggak boleh masuk rumah, kamu tunggu di luar. Pakaian hanya satu tuh dilepas. Nah, dia hanya pakai tutup aurat satu robek, sak suwek dari kemul. Jadi dirinya hanya ditutupi ya sak suwek ya daripada kemul. Kemudian pintu dibuka separuh. "Bu, ini terima Bu, wallahi saya hanya punya ini, lainnya saya enggak punya." Langsung Bapak, baju itu diterima oleh wanita itu. Kemudian wanita itu berdoa, "Albasakallah min khulalil jannah." Albasakallah, mudah-mudahan kamu diberi perhiasan Allah dari perhiasan surga.
Para bapak, ya. Jadi dia tuh hanya pakai itizar, pakai tutup, ya tutup aurat. Langsung pada malam itu, maka berarti pada malam tanggal 11 Muharram, laki-laki itu bermimpi ketemu wanita yang cantik. Wanita itu membawa tufahah, ya. Tufahah itu apel, ya. Membawa tufahah, apel. Laha raihatun thayyibatun. Apel itu beraroma harum. Kemudian apel itu dipecah. Ternyata dalamnya apel itu ada perhiasan surga. Kemudian laki-laki tanya pada wanita itu, "Man anti? Kamu itu siapa?" Ya, ada wanita yang cantik membawa apel. Ya, setelah dipecah apelnya itu ada perhiasan surga. Aromanya harum sampai dalam rumah itu berbau harum. Wanita itu menjawab, "Nama saya Asyura. Besok akan jadi istrimu di surga." Ya, akan jadi istrimu di surga. Kemudian terjaga dari tidurnya, ngelilir. Bareng ngelilir, omaiku ambu wangi, ya. Rumahnya itu berbau harum, ya. Waqad fahat fihi rihun thayyibah. Bar mambu wangi, omahe wangi, gak sabar. Gak sabar, ya, gak sabar dengan cantiknya wanita yang datang, yang mengaku nama saya Asyura, besok akan jadi istrimu di surga. Langsung ambil air wudhu. Setelah ambil air wudhu, kemudian berdoa, Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah faqbidni ilaik. Ya. Berdoa, ya Allah, ya Rabbi, kalau memang wanita dalam impianku itu betul-betul menjadi istriku di surga, pundut saja rohku ya Allah, minta mati. Ya. Berdoa, faqbidni ilaika, kulo pengen pundut, kulo pecah mawon. Fastajallahu du'ahu wa mata fil hal. Setelah berdoa dijabahi Allah, langsung orang itu meninggal. Para bapak, intinya pada tanggal 10 Muharram perbanyaklah sedekah. Bersedekah jangan nunggu kaya, ya. Pokoknya ada, misalnya seperti di rumah banyak baju-baju yang tidak terpakai, ada seragam batik berapa, ada seragam putih berapa, ada sarung berapa, tidak terpakai di rumah, berikan kepada fakir-fakir miskin. Ini orang hanya punya satu baju, karena ingat keberkahan 10 Muharram ini, ya, sabar, baju hanya satu dilepas diberikan kepada orang fakir. Bapak, ini ditulis
oleh Syekh Abdurrahman Ash-Shafuri di dalam kitab Nazhatul Majalis juz 1 halaman 175. Bapak, di dalam kitab Raudhul Afkar ada seorang laki-laki mengaji di hadapan seorang ulama. Ulama itu menerangkan bahwasanya barang siapa yang bersedekah dengan 7 dirham pada hari Asyura, 1 dirham itu 1 keping perak. Kurs uang Indonesia sekarang 200.000. Ini kalau 7 dirham 200.000 kali berapa? Kali 7, maka berarti 1.400.000. Barang siapa yang bersedekah pada tanggal 10 Muharram, maka akan diganti oleh Allah 7 dirham akan diganti 7.000 dirham, akan diganti Allah 7.000 dirham. Maka berarti 1 dirham akan diberi imbalan di dunia 1.000. Berarti kalau 7 dirham ini akan diganti 7.000 dirham. Kemudian seorang laki-laki yang mengaji di depan ulama ini bersedekah 7 dirham. Setelah bersedekah 7 dirham, ditunggu imbalannya kok enggak kunjung datang ya. Sepanjang tahun kok enggak kunjung datang ya. Bulan pertama enggak ada imbalan, bulan kedua enggak ada imbalan, bulan ketiga enggak ada imbalan, 1 tahun enggak ada imbalan. Akhirnya ngaji lagi di hadapan ulama yang lain. Ulama yang lain juga menerangkan bahwasanya barang siapa ya yang bersedekah 1 dirham pada tanggal 10 Muharram, maka diganti 1.000 dirham ya. Kan pas, yang pertama 7 dirham akan diganti 7.000. Nah sekarang kalau 1 dirham akan diganti 1.000 dirham. Setelah ulama itu mengatakan begitu, laki-laki sing sedekah 7 dirham iku mengatakan ini bohong, iki enggak benar. Karena aku sudah sedekah 7 dirham, nyatanya sampai sekarang nggak ada imbalan. Para bapak, lajeng bareng ngepasi pas pada tanggal 10 Muharram yang datang. Ini ada seorang laki-laki membawa 7.000 dirham, membawa 7.000 dirham, datang kepada laki-laki itu yang sudah ngaji 2 kali. Yang pertama dia buktikan, kemudian yang kedua ngaji lagi seperti itu, dia mengatakan bohong.
tiba-tiba pada malam 10 Muharram datang laki-laki membawa uang 7.000 dirham. Wong lanang yang bohong, ini ada uang ya sebagai ganti sedekahmu 7.000 dirham. Di mana kamu dulu sedekah 7 dirham ya, tapi kamu bodoh. Seandainya kamu sabar, kamu tunggu sampai besok hari kiamat, ini pasti lebih baik daripada 7.000 dirham di dunia. Nah, ditunggu kok njaluk imbalan ning donya ya. Maka artinya apa? Kalau kita bersedekah nggak usah nunggu imbalan, tapi menunggu imbalan besok di akhirat itu lebih banyak dan lebih utama, juga lebih kekal. Bapak iki fadilah bersedekah. Wonten kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi pada halaman 51 sampai 52 diceritakan ada seorang fakir. Orang fakir ini keluarganya banyak, mempunyai saham di bank negara, istilahnya Baitul Mal. Pada zaman itu orang fakir, anak-anak yatim menjadi tanggungan negara. Maka berarti orang fakir punya saham di Baitul Mal, di bank negara itu punya saham, tapi nggak pernah diambil. Orang fakir ini sabar, walaupun fakir keluarganya banyak, tidak pernah ambil ya sahamnya di Baitul Mal, nggak pernah. Tapi karena kepepet ya, kepepet, terjepit ekonomi, dia tidak punya apa-apa untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Ini terpaksa harus datang ke seorang gubernur di daerah namanya daerah Roy, daerah Roy. Indonesia punya provinsi namanya Provinsi Riau. Riau, Indonesia punya Provinsi Riau. Ini di Timur Tengah ada provinsi namanya Roy. Provinsi ini dikuasai oleh gubernur. Nah, oleh karena terpepet, karena terpaksa, tidak ada nafkah untuk keluarganya, datang dari rumah qobla subuh sampai ke tempatnya gubernur ini subuh. Sampai di tempatnya Qodhi Roy, dia mengatakan, sungguh aku ini laki-laki yang fakir, keluargaku banyak, saya datang kepadamu minta kasih sayang kepadamu ya, demi ya barokahnya hari ini. Hari ini itu ketepatan tanggal 10 Muharram. Berilah aku
10 kati roti dan 10 kati daging dan uang 2 dirham. Karena nggak pernah ambil sahamnya, nggak pernah diambil. Karena ini kepepet, terpaksa minta 10 kati roti, 10 kati daging dan uang 2 dirham untuk memberikan makan anak-anak saya yang masih kecil. Mudah-mudahan Tuan Kondi diberi pembalasan oleh Allah. Kemudian Kondi mengatakan, ya saya beri tapi nggak sekarang, nanti zuhur. Ya, zuhur kamu datang ke sini, saya siapkan dulu. Subhanallah, rumahnya jauh. Orang desa menuju ke kota tempatnya Kondi ini harus melintasi padang pasir. Kalau waktu zuhur begitu panas, maka dia terpaksa harus pulang dengan tangan hampa, tidak bawa apa-apa, ya, nih dari subuh. Sampai di rumah anak-anaknya sudah menunggu. Setelah ayahnya datang, ya, ini mereka menjemput. Ayah datang, ayah datang, Bapak Rawo, Bapak Rawo. Setelah datang ternyata bapaknya tangan kosong, nggak bawa apa-apa. Mana Pak? Ya, yang kamu bawa dari Kondi. Nak, sabar, Tuan Kondi janji nanti zuhur. Belum zuhur anaknya sudah mohon, Pak berangkat, Pak berangkat, ini sudah mau zuhur. Ayahnya datang lagi, ya, dalam keadaan panas terik matahari melewati padang pasir. Sampai di Tuan Kondi jawab, enggak sekarang tapi nanti asar. Ya. Kemudian terpaksa pulang kembali. Di rumah dijemput anak-anaknya, ternyata tangan kosong. Kemudian asar kembali lagi. Setelah kembali lagi ke tempatnya Tuan Kondi, dijawab enggak sekarang tapi nanti maghrib. Ya. Subuh katanya zuhur, zuhur katanya asar, asar katanya maghrib. Singkatnya cerita, maghrib datang. Setelah datang Tuan Kondi mengatakan, tidak ada suatu pun yang aku berikan kamu. Ya subhanallah. Orang fakir kembali dengan hati yang susah, air mata menetes karena menangis, karena takut, ya, bagaimana kondisi anak-anaknya yang masih kecil. Dan dia bingung nanti kalau ditanya oleh anaknya bagaimana muridnya bisa menjawab. Matanya sudah tidak kuat lagi melihat kondisi anak-anaknya. Telinganya sudah tidak kuat lagi mendengar tangis rengean anak-anaknya, sudah enggak kuat lagi. Sambil pulang, sambil menangis, ya Allah Gusti, ya, bagaimana aku kuat melihat anak-anakku? Bagaimana mulutku bisa menjawab anak-anakku jika anakku bertanya? Bagaimana telingaku bisa kuat mendengar tangisan anakku? Nangis, ya,
sambil berjalan pulang. Tiba-tiba melewati rumahnya seorang Nasrani. Seorang Nasrani itu namanya Saiduk. Namanya Saiduk. Itu punya rumah di tepi jalan. Melihat ada seorang Muslim menangis, ini dihadang oleh orang Nasrani yang namanya Saiduk. Dia bertanya, "Pak, kenapa kamu menangis?" Maka orang fakir itu menjawab, karena tahu dia bukan orang Muslim tapi orang Nasrani. Jawab, "Jangan bertanya kondisi saya." Nah, orang Nasrani ya memaksa sampai bersumpah, "Demi Tuhan, demi Allah, aku bertanya kepada kamu, berilah tahu apa sebabnya kamu menangis." Kemudian orang fakir itu bercerita tentang dia dengan seorang Qadhi, di mana Qadhi janji memberi zuhur. Ternyata zuhur gagal. Dijanji asar, ternyata asar juga tidak. Sampai maghrib, ternyata maghrib juga tidak memberi. Nah, ini diceritakan kepada seorang Nasrani. Terus orang Nasrani bertanya, "Hari ini menurut kamu orang Islam hari apa?" "Ini hari Asyura." Hari Asyura itu sifatnya bagaimana? Berkahnya bagaimana? Kemudian sebagian dari barokahnya disampaikan kepada orang Nasrani. Namanya Saiduk. Kemudian orang Nasrani ini berkata, "Pak, ya, kamu akan saya beri lebih banyak daripada yang kamu harapkan. Jika kamu minta 2 dirham, oleh Qadhi tidak beri, akan aku beri 20 dirham. Begitu pula roti dan daging akan aku beri lipat." Ya, ini tidak hanya sekali ini, kamu akan aku tanggung setiap bulan sekian ini. Para bapak, subhanallah, langsung oleh orang Nasrani diambilkan roti. Kalau 10 kati maka lebih, ya, dilipatkan sampai 10 kali. Daging 10 kati dilipatkan 10 kali. Dirham 2 dirham dilipatkan 10 kali menjadi 20 dirham. Diterima oleh orang fakir itu. "Ambillah ini untuk kamu dan untuk keluargamu, demi memuliakan bulan ini, memuliakan hari Muharram ini." Kemudian fakir itu pulang dengan membawa gembira. Setelah anaknya melihat, merasa gembira, dia bersama dengan anaknya ini langsung berdoa dengan suara yang keras, "Allahumma man adkhala alaina surur fa adkhil alaihi al-faraha ajilan." Ini doanya orang fakir dan anak-anaknya. "Ya Rabbi, orang yang menggembirakan kami, maka masukkanlah kegembiraan kepadanya
cepat-cepat ya Robi. Langsung para bapak, pada makanan lail, malamnya itu, di malam, pada malam itu, seorang qadhi itu bermimpi, ya, bermimpi ada hatif. Hatif itu suara yang tidak tampak orangnya, mengatakan angkat kepalamu, lihat ke atas. Bareng delok ning dhuwur, ternyata ada rumah pencakar langit, ya, 2 buah panggung, di mana panggung yang satu terdiri dari emas, yang satu terdiri dari perak, di mana di rumah panggung itu banyak namanya wanita-wanita cantik, bidadari-bidadari. Kemudian qadhi ini bertanya, ilahi liman hadanil qasrani, ini milik siapa 2 rumah panggung, yang satu dari emas, yang satu dari perak. Kemudian orang itu dijawab, semula 2 panggung ini aku ciptakan untuk kamu. Semula 2 panggung yang hebat ini aku ciptakan untuk kamu. Jika kamu memberi kebutuhannya orang fakir, ya, jika kamu memberi kebutuhannya orang fakir. Jadi ada syarat, ini semula aku ciptakan untuk kamu jika kamu memberi kebutuhannya orang fakir. Tapi ternyata kamu menolak. Oleh karena itu 2 rumah panggung ini aku berikan kepada seorang Nasrani, ya, namanya Saiduk. Langsung Tuan qadhi itu bangun dari tidur, merasa takut, merasa susah, sambil berteriak, ya wailana wa ya suburoh, ya wailana, aduh aku celaka, aduh aku kerusakan, ya. Kemudian langsung Tuan qadhi itu mencari orang yang namanya Saiduk, orang Nasrani. Setelah ketemu rumahnya, mengetuk pintunya, langsung Tuan qadhi bertanya, apa yang kau buat malam ini? Perbuatan yang bagus. Tuan qadhi, kamu kok bertanya aku seperti itu, ada apa? Kemudian Tuan qadhi menceritakan impian itu, ya, disuruh mengadah ke langit, ternyata melihat 2 buah panggung yang indah, ya. Semua diceritakan di dalam impian. Kemudian orang Nasrani, ya, ini akan diganti oleh Tuan qadhi. Udah sekarang, ya, ceritakan amalmu apa. Terus orang Nasrani ini cerita kepada qadhi, saya melihat ada orang fakir, orang muslim menangis di tengah jalan. Kemudian aku tanya, dia bercerita, sampai akhirnya dia menceritakan barokahnya 10 Muharram. Oleh karena dia susah, aku beri, ya, roti, daging, dan uang dirham.
Tuan Qadhi mengatakan, saya beli amalmu, saya beli, ya, saya beli dengan 1000 dirham, ya, 100.000 dirham. Dah, amalmu ini saya ganti dengan 100.000 dirham. Tuan Qadhi, kalau amal itu sudah jelas diterima oleh Allah, maka tidak akan aku jual. Sekalipun kamu ganti dengan sepenuh bumi uang emas sepenuh bumi, tidak akan aku berikan. Ini oleh orang Nasrani. Kemudian akhirnya Tuan Qadhi pegang tanganku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak, ini barokah, ya, daripada bersedekah kepada orang fakir di bulan Muharram. Orang Nasrani bisa masuk Islam, ya. Seorang Qadhi, orang Muslim, malah tidak peduli kepada orang-orang Muslim yang fakir. Nah, ini akhirnya orang Nasrani ini masuk Islam, amalnya tambah baik, tambah baik, tambah baik, kemudian mati dengan membawa syahadah, dia masuk surga. Bapak, niki cerita ditulis kalian Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salma Al-Qayyubi di dalam kitab An-Nawadir halaman 51 sampai 52. Bapak, luweh-luweh sedekah ning yatama. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang ahli maksiat, orang yang hidupnya tuh hanya maksiat, maksiat, dan maksiat, ya. Pada suatu hari pada tanggal 10 Muharram itu bertemu anak yatim. Bertemu anak yatim di mana pakaiannya itu compang-camping. Akhirnya anak yatim itu diberi pakaian oleh orang yang ahli maksiat. Kemudian setelah malam dia bermimpi. Dalam impian perasaannya kiamat sudah datang. Oleh karena kiamat sudah datang, malaikat diperintah nyeret orang yang ahli dosa itu ke neraka, ya. Diperintah Allah, ya, diseret ke neraka. Setelah sudah mendekati neraka, tiba-tiba anak yatim itu menghadang, ya, dalam impian menghadang. Hai malaikat, lepaskan orang ini, lepaskan orang ini. Malaikat menjawab, aku tidak diperintah untuk melepaskan orang ini. Anak yatim mengatakan, lepaskan, karena dia telah memberi pakaian aku. Kemudian Bapak, ada suara, lepaskan orang itu, karena ya memuliakan si anak yatim. Kemudian akhirnya Allah perintah supaya orang itu dilepaskan, ya, tidak jadi dibawa ke neraka. Karena apa? Karena memuliakan anak yatim.
Ini juga ditulis di dalam kitab Nazhatul Majalis juz 1 halaman 148 sampai 149. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bakal yatim ihtazal arsyur rahman, ihtaza arsyur rahman, fayaqulu ya maryati man dalladhi abka hadzal yatim alladhi ghayabtu abahu fi turab, fataqulu malaikah rabbana anta a'lam, fayaqulu Allahu ta'ala ya malaikati isyhadu annaman askatahu wa ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi bersabda, anak yatim tuh kalau menangis aras guncang. Anak yatim itu kalau nangis aras guncang. Allah bertanya, hei malaikatku, siapa yang membuat nangis anak yatim ini? Karena anak yatim ini ayahnya sudah dikubur di bumi. Siapa yang membuat nangis? Malaikat menjawab, ya Rabbana, engkau lebih mengetahui. Allah menjawab, hei malaikati, saksikan barang siapa yang bikin nangisnya anak ini diam, yang bikin anak yatim ini senang, saksikan aku besok akan meridhoi orang itu. Yatim yatimku nek nangis awas guncang. Allah bersaksi, malaikat saksenono wong sing gawe meneng saka nangise bocah yatim, sing gawe senenge bocah yatim, besok ning dina kiamat aku ridhoi. Kanjeng Nabi dawuh, inna ahabbal buyuti ilallahi ta'ala baitun fihi yatimun yukramu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Nabi pertama dawuh, sebaik-baik rumah menurut Allah itu adalah rumah yang ada anak yatimnya yang dimuliakan, ya. Baik itu yatim anak sendiri ataupun itu yatim orang lain yang dimong, ya, yang dimong itu dawuh Nabi. Dan Nabi dawuh, sebaik-baik rumah orang-orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim, ya, yang dipergauli secara baik. Seburuk-buruk rumah ada rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dipergauli secara buruk, artinya itu yang pergaulannya tidak baik. Oh Bapak, niki kadang kalau eling
akeh wong sugih momong anak yatim, tapi anak yatim ya dikongkon nyambut gawe neng sawah, dikongkon resik-resik kebun, dikongkon penggawean yang berat-berat, iki jenenge gak ngeramut. Itu namanya yusa'u alaihi. Ya. Maka ngeramut anak yatim secara buruk, ya, ini adalah rumah yang paling buruk. Tapi rumah yang paling baik adalah rumah di mana rumah itu ada anak yatimnya, ya, yang diperlakukan secara baik. Para bapak, teng tanah Basrah ada seorang laki-laki ahlul fasad. Ahlul fasad ku ahli kerusakan, ahli maksiat, di mana laki-laki itu setiap malam dilokalisasi, setiap malam dilokalisasi, sehingga warga itu kenal bahwa orang itu ahlul ma'asi, ahli maksiat. Itu setiap malam dilokalisasi, minum-minuman keras, ya. Kemudian orang itu meninggal. Ketika orang itu meninggal, tidak ada tetangga, tidak ada warga yang datang ke rumahnya, nggak ada, ya. Sehingga terpaksa istrinya menyewa orang. Ada 4 orang zanji, 4 orang negro, ikut disewa, suruh memandikan, disewa untuk mengkafankan, disewa untuk mensolatkan, disewa untuk memakamkan, ya. Ini ada 4 orang zanji, orang negro. Nah, kemudian setelah dimandikan, dikafankan, diberangkatkan ke kuburan, kemudian mampir ke masjid, barangkali ada orang yang mau mensalati, ternyata nggak ada yang nyalati, ya. Terus dibawa terus ke kuburan, Di samping kuburan itu ada gunung. Di atas gunung itu ada seorang pertapa, namanya Al-Imam Az-Zahid, seorang imam yang ahli zuhud, tidak pernah turun gunung, nggak pernah. Jadi kalau warga itu pengen ketemu harus naik gunung, bertemu dengan Al-Imam Az-Zahid ini, minta doa, minta apa kepada Imam Az-Zahid, nggak pernah turun gunung. Pada suatu saat ada hatif, Zahid turunlah dari gunung, coba salatkan jenazah yang dipikul 4 orang, di mana jenazah itu tidak ada yang nganter, hanya ada 1 perempuan yang mengantar, nggak ada warga yang mengantar. Tolong salatkan. Zahid ini nggak tahu apa sebabnya orang itu sampai nggak ada yang nganter, ya, nggak ada yang ngiring jenazah, nggak ada. Dan karena apa? Aku kok diperintah Allah supaya nyalati orang itu. Kemudian akhirnya si Zahid ini turun.
Setelah turun, kemudian jenazah sudah berhenti. Si Zaid ini mau nyalati. Warga ini berduyun-duyun datang. Mbah, pengen kok badhe nyalati niki enten napa? Enten napa? Niki orang yang ahli fasad, orang yang ahli dosa. Orang ahli dosa. Kenapa Mbah kok mau nyalati? Entah, aku juga enggak tahu. Tapi ada hatif, aku diperintah nyalati orang ini. Setelah si Zaid ini nyalati, warga ini berduyun-duyun ikut nyalati. Ya, setelah nyalati, jenazah dimakamkan, selesai, wanita itu ditanya, wanita, bagaimana ceritanya jenazah ini? Kok sampai jenazah tidak ada yang ngiring, nggak ada yang nganter? Ya, ceritanya bagaimana? Ya, Syekh, itu suami saya. Itu suami saya. Suami saya memang dikenal ahlul ma'asi. Setiap malam suami saya dilokalisasi minum minuman keras. Ya, saya tanya, apa ada kebaikan ya yang dilakukan oleh suamimu? Ada 3 ya, 3. Apa 3 itu? Yang pertama, suami saya walaupun seperti itu, tapi kalau subuh mesti mandi yang bersih, pakai pakaian yang bersih, pakai minyak wangi berjamaah subuh. Jadi walaupun seperti itu, kalau pagi mandi, pakai minyak wangi, pakaian yang bersih berjamaah subuh. Yang kedua, di rumah suami saya selalu ada anak yatim yang dimuliakan oleh suami saya. Suami saya memuliakan anak yatim melebihi daripada memuliakan anaknya sendiri. Ini setiap saat, setiap hari pasti ada anak yatim ya di rumah saya, dimuliakan oleh suami melebihi memuliakan anaknya sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau malam itu suami saya mesti bangun, kemudian malam bertahajud mohon ampun kepada Allah. Ini setiap malam, sepertiga malam yang akhir ini suami saya mesti sholat tahajud, sholat lel. Oh, ini kalian sudah dengar sendiri. Jadi apa sebabnya aku diperintah Allah sembahyang kepada jenazah? Karena punya amal yang bagus, ada 3. Yang satu selalu jamaah subuh, kedua memuliakan anak yatim di rumahnya, kemudian ketiga setiap malam bertahajud mohon ampun kepada Allah. Karena setiap malam sepertiga akhir ini Nabi mengatakan Allah turun ke langit bumi. Itu ke langit bumi bukan Allah, tapi artinya pesuruh Allah, di mana pesuruh ini menawarkan 3 hal kepada umat. Pada malam ini siapa yang berdoa diijabahi oleh Allah. Pada malam ini siapa yang mohon ampun diampuni oleh Allah. Pada malam ini siapa yang minta hajatnya dikabulkan oleh Allah. Ini setiap malam sepertiga malam yang akhir. Ini termasuk orang laki-laki yang ahli ma'asi
ahli fasad ini istiqomah setiap malam sholat lail mohon ampun kepada Allah. An Abi Darda radhiyallahu anhu annahu syaka qaswata qalbi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu irham al yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Abi Darda radhiyallahu anhu ini mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hatiku keras, ati kula atos, ati kula peteng. Nabi dawuh solusinya, sayangi anak yatim, usap kepalanya, beri makan dari makananmu, sing podo sing mbok pangan wehno bocah yatim itu, sing mbok pangan ambek sing diwehno bocah yatim sing podo. At'imhu min ta'amika, engko atimu bisa gembuk, hatimu bisa padang, kamu akan bisa memperoleh kehajatanmu. Akhirnya pun Nabi Darda melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, memberi makan pada anak yatim, menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim, kemudian hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi terang, apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin lam yamsahu illa lillah, kana lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadu asyru hasanatin. Wa man ahsana ila yatimihi aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa kahataini fil jannah. Wa qarna baina sababati wal wusta. Kanjeng Nabi mengatakan, barang siapa mengusap kepalanya anak yatim, di mana mengusap itu lillahi ta'ala, ikhlas, lillahi ta'ala, maka setiap rambut satu yang diusap oleh tangannya itu diganti Allah 10 kebaikan. Kalau rambut satu 10 kebaikan, rambutnya berapa ribu rambut, ya ini. Dan besok orang itu akan bersama aku di surga seperti ini, seperti jari-jari petunjuk dan jari-jari tengah. Bapak niki fadilah Yaumu Asyura. Insyaallah mangke teng sambung enten santunan fuqara wal masakin kalih yatama. Fuqara masakin wingi sampun bisa memberi santunan 1.200 orang. Anak yatimnya 145. Besok pas tanggal 10 itu malam Selasa. Oleh karenanya santunan fuqara masakin diundur sehari, karena pas malam Selasa pas di sini ngaji, maka terpaksa santunannya diundur malam Rebu tanggal 11, ya.
barangkali bapak-bapak mau mengulurkan tangannya, kelebihan dari hartanya, ini besok tanggal 10 Muharram diundur 1 hari, tanggal 11 Muharram ini akan ada santunan fakir miskin. Itu dilaksanakan setiap tahun. Insya Allah sudah ada 13 tahun ya. Ini berturut-turut tiap tahun anak yatimnya nanti dapat santunan 250.000 per anak, kemudian fakirnya 100.000 per orang. Alhamdulillah tahun kemarin sudah bisa memberi 1.200 orang. Mudah-mudahan keterangan niki bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa al-fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.